Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah analisis estimasi biaya. Untuk soal yang pertama, Pabrik Barat Laut Afri Corporation memberikan informasi berikut untuk tahun kalender terakhir. Terdapat informasi mengenai persediaan awal dan juga persediaan akhir. Selama tahun tersebut, pembelian bahan langsung berjumlah 150.000 dolar. Biaya tenaga kerja langsung adalah 200.000 dolar dan biaya overhead adalah 324.700 dolar. Ada 100.000 unit yang diproduksi. Pertanyaannya, yang pertama, hitung total biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, hitung harga pokok produksi dan hitung biaya produksi per unit. Yang ketiga, dari biaya produksi per unit yang dihitung dalam persyaratan 2, asumsikan 1,70 dolar adalah bahan langsung dan 3,24 dolar adalah overhead. Berapa biaya utama per unit dan berapa biaya konversi per unit. Untuk soal yang pertama, diketahui persediaan awal bahan langsung 50.800 dolar, pembelian bahan langsung 150.000 dolar, dan persediaan akhir bahan langsung 21.500 dolar. Untuk mencari biaya bahan langsung, dijumlahkan persediaan awal dan pembelian, lalu dikurang dengan persediaan akhir. Jadi didapat 179.300 dolar untuk total biaya bahan langsung. Untuk soal yang kedua, hitung harga pokok produksi dan biaya produksi per unit. Untuk mencari biaya produksi, totalkan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Didapat 704.000 dolar. Untuk biaya produksi per unit, biaya produksi dibagi dengan jumlah unit diproduksi. Didapat 7,04 per unit. Jadi biaya produksi per unit adalah 7,04 dolar. Yang ketiga, asumsikan 1,70 dolar adalah bahan langsung dan 3,24 dolar adalah overhead. Berapa biaya utama per unit dan biaya konversi per unit? Untuk mencari biaya utama per unit, biaya bahan langsung per unit ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung per unit. Untuk mencari biaya bahan langsung per unit, biaya bahan langsung dibagi dengan jumlah unit produksi. Dan untuk mencari biaya tenaga kerja langsung per unit, biaya tenaga kerja langsung dibagi jumlah unit diproduksi. Setelah dibagi dan dijumlahkan, didapat biaya utama per unit yaitu 1,79 dolar per unit. Untuk biaya konversi per unit, biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead per unit. Untuk mencari biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan jumlah unit produksi, dan untuk mencari biaya overhead dibagi dengan jumlah unit diproduksi. Didapatkan 3,25 dolar per unit. Jadi, biaya utama per unit adalah 1,79 dolar dan biaya konversi per unit adalah 3,25 dolar. Selanjutnya, Uni akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu Terihong membuka salon penyamakan kulit di pusat perbelanjaan baru. Dia telah mengantisipasi bahwa biaya untuk layanan penyamakan kulit akan tetap. Namun, dia menemukan bahwa biaya salon penyamakan kulit meningkat dengan jumlah kunjungan. Biaya untuk layanan ini selama 9 bulan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat biaya pada bulan Maret hingga bulan November pada gambar. Maka, pertanyaannya, hitunglah rumus biaya jasa penyamakan kulit dengan menggunakan metode tinggi rendah. Kemudian, hitung juga perkiraan biaya layanan penyamakan kulit untuk bulan Desember dengan 1.900 kunjungan menggunakan rumus yang telah ditentukan pada persyaratan 2. Untuk soal yang pertama, hitung rumus biaya jasa penyamakan kulit dengan menggunakan metode tinggi rendah. Di sini kita menggunakan metode High-Low, yaitu metode yang memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameternya, yaitu ada F dan V. F di sini adalah biaya fixed cost dan V adalah variable cost. Secara khusus, metode ini menggunakan titik rendah dan titik tinggi. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas terendah. Persamaan metode High-Low menggunakan persamaan garis lurus, yang dimana Y1 sama dengan F ditambah V X1 atau Y2 sama dengan F ditambah V X2.
Di sini diasumsikan X1 Y1 merupakan titik terendah, X2 Y2 merupakan titik tertinggi. Dengan Y adalah total biaya, F adalah biaya tetap, dan V adalah biaya variabel. Maka, untuk hitung rumus biaya jasa penyamakan kulit dengan menggunakan metode tinggi rendah, yang pertama kita lakukan yaitu melihat titik tertinggi dan titik terendahnya. Ini dapat kita lihat pada aktivitasnya. Pada kunjungan, yaitu tanning visit, dapat kita lihat kunjungan terendahnya adalah 700 dengan total cost-nya 2.628. Maka ini adalah aktivitas terendah yang mana ini merupakan X1 dan Y1. Selanjutnya, yang aktivitas tertingginya dapat kita lihat pada jumlah kunjungan 3.100. Maka dengan total cost-nya yaitu 6.564. Maka ini dapat dikatakan sebagai X2 dan Y2. Selanjutnya, kita hitung nilai V atau variabel menggunakan rumus perubahan biaya dibagi dengan perubahan aktivitas, yang mana kita kurangkan nilai dari Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, yaitu 6.564 dikurang 2.628 dibagi dengan 3.100 dikurang dengan 700. Maka diperoleh untuk biaya variabelnya yaitu 1,64. Kemudian kita hitung low cost pada persamaan Y sama dengan F ditambah V dikali X. Kita dapat memasukkan ini untuk yang pada titik terendah dan juga pada titik tertinggi. Hasilnya akan sama apabila perhitungan kita benar. Maka pada yang low cost, kita masukkan nilai Y1-nya yaitu 2.628 sama dengan F ditambah nilai V yang telah kita peroleh sebelumnya yaitu $1,64 dan dikali dengan nilai X1 yaitu 700 kunjungan, maka diperoleh nilai dari biaya tetapnya atau fixed cost-nya yaitu 1,48. Kemudian kita hitung nilai high cost atau pada aktivitas tertinggi yang dimana menggunakan Y2 dan X2. Maka persamaannya Y sama dengan F ditambah V dikali X. Kita masukkan untuk nilai yang Y2 yaitu 6.564 sama dengan F ditambah V-nya 1,64 dikali dengan X2 3.100. Maka diperoleh nilai yang sama dengan pada low cost yaitu F sama dengan 1.480. 1,48 dolar. Maka dapat diperoleh nilai cost formulanya yaitu Y sama dengan F ditambah Vx yang dimana telah diperoleh nilai fixed cost-nya yaitu 1,48 dan nilai variable cost-nya yaitu 1,64. Selanjutnya, pada soal kedua, hitunglah perkiraan biaya layanan penyamakan kulit untuk bulan Desember dengan 1.900 kunjungan menggunakan rumus yang telah ditentukan pada persyaratan 2. Maka, seperti yang telah kita peroleh sebelumnya, Y sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali nilai X, maka di sini diminta untuk menentukan biaya penyamakan pada 1.900 kunjungan, maka ini merupakan nilai X yang akan dimasukkan. Maka kita masukkan nilai sesuai dengan persamaannya, Y sama dengan F-nya yang telah diperoleh sebelumnya 1,48 ditambah 1,64 untuk variable cost-nya dikali dengan jumlah kunjungan pada bulan Desember yaitu 1.900. Maka Y sama dengan 1,48 ditambah 3,116. Maka Y sama dengan 4,596 atau biaya layanan penyamakan kulit untuk bulan Desember yaitu 4,596 dolar. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Diketahui Baldwin Company memproduksi treadmill. Salah satu pabriknya memproduksi dua versi, yaitu model standar dan juga model mewah atau model deluxe. Model deluxe memiliki alas yang lebih lebar dan kokoh serta berbagai perangkat elektronik untuk membantu olahragawan memantau detak jantung, kalori yang terbakar, jarak yang ditempuh, dan sebagainya.
Berikut merupakan data pada awal tahun untuk pabrik ini. Pertanyaannya, yang pertama, hitung biaya per unit untuk setiap produk menggunakan jam tenaga kerja langsung untuk membebankan semua biaya overhead. Yang kedua, hitung tarif aktivitas dan tentukan biaya overhead per unit. Bandingkan biaya ini dengan yang dihitung menggunakan metode berbasis fungsional dan tentukan biaya mana yang lebih akurat. Untuk soal yang pertama, hitung biaya per unit setiap produk menggunakan jam tenaga kerja langsung yang dibebankan untuk semua biaya overhead. Jadi yang dilakukan pertama adalah mencari tarif overhead dengan cara membagi total biaya aktivitas overhead dan jam tenaga kerja langsung. Didapatkan $30 untuk tarif overhead pada jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, kita tentukan biaya utama per unit, biaya tenaga kerja langsung per unit, dan biaya overhead produksi untuk masing-masing jenis produk, yaitu standar model dan juga deluxe model. Untuk biaya utama per unit, menggunakan rumus biaya utama dibagi dengan kuantitas yang diharapkan, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung dibagi kuantitas yang diharapkan, dan juga biaya overhead produksi dengan biaya tenaga kerja langsung per unit dikali dengan tarif overhead. Setelah dicari, didapatkan standar model 100 untuk biaya utama per unit $150, biaya tenaga kerja langsung 2,5, dan biaya overhead produk $75. Untuk deluxe model, biaya utama per unit $350, biaya tenaga kerja langsung $5, dan biaya overhead produksi $75. Semua biaya ini ditotalkan dan didapat untuk standar model totalnya $227,5 dan deluxe model $505. Selanjutnya, menghitung tarif aktivitas dan tentukan biaya overhead per unit. Bandingkan biaya ini dengan yang dihitung menggunakan metode berbasis fungsional dan mencari biaya mana yang lebih akurat. Nah, pada soal terdapat data biaya overhead, yaitu untuk pemeliharaan, dukungan teknik, penanganan material, pengaturan, pembelian, menerima dan membayar pemasok. Untuk biaya-biaya overhead ini, kita tentukan terlebih dahulu expected activity dan activity rate-nya. Untuk menentukan expected activity, dapat kita cari dengan cara menjumlahkan biaya pemeliharaan dari standar model dan juga deluxe model pada data yang sudah ada di soal. Kemudian untuk mencari activity rate, kita bagi overhead cost dengan expected activity. Contohnya untuk biaya pemeliharaan, overhead cost-nya 400.000 dibagi dengan expected activity 20.000 didapatkan activity rate-nya 20. Kemudian kita tentukan juga biaya pemeliharaan sesuai dengan produk-produk yang ada, yaitu standar model dan juga deluxe model. Untuk standar model, misalnya pada biaya pemeliharaan, activity rate yang telah didapat tadi 20, kemudian dikali dengan biaya pemeliharaan untuk standar model 4.000, didapatkan 80.000. Begitupun juga untuk deluxe model dan untuk biaya-biaya lainnya. Lalu biaya-biaya ini dijumlahkan dan didapatkan untuk standar model 790.000 dan deluxe model 2.210.000. Selanjutnya, kita tentukan biaya overhead per unit dengan cara membagi biaya yang sudah didapatkan tadi dengan unit dari standar model dan juga deluxe model. Jadi 790.000 dibagi 20.000 didapat 39,5 dan deluxe model didapatkan 221. Selanjutnya, kita tentukan biaya per unitnya dengan cara biaya overhead per unit tadi ditambah dengan biaya yang ada atau biaya utama dibagi dengan kuantitas yang diharapkan. Untuk biaya utama pada standar model itu 3 juta dibagi dengan 20.000 didapat $150. Begitupun juga untuk deluxe model. Jadi biaya per unit tadi ditotalkan dan didapat 189,5 dan 571. Di sini kita akan membandingkan dengan metode yang berbasis fungsional. Pada soal nomor 1, kita dapat lihat untuk totalnya 227,5 dan 505 untuk standar model dan deluxe model. Dan untuk standar model dan deluxe model pada biaya perhitungan untuk soal nomor 2 didapatkan biaya yang ada itu lebih kecil. Sehingga biaya yang lebih akurat adalah perhitungan dengan menggunakan soal nomor 2. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat ujian dan semoga berhasil. Terima kasih.